tahun 1996. Surya Wiguna, seorang pengusaha properti ambisius, memulai pembangunan pusat pembelanjaan mewah di pinggiran kota. Tanahnya strategis, luas, dan katanya murah meriah. Tapi warga sekitar menyimpan ketakutan lama. Lahan itu dulunya pemakaman massal, korban kerusuhan tahun 1965 yang dikubur tanpa nama dan tanpa upacara. Mereka memperingatkan Surya dengan mengatakan bahwa tanah itu menyimpan dendam. Tapi Surya mengabaikannya. Ia percaya bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Jangan bawa mitos kampungan ke dalam bisnis, ujarnya sombong. Bahkan saat seekor anjing milik warga menggonggong terus-menerus ke arah lahan kosong, atau saat burung-burung tak mau terbang di atasnya, Surya tetap melanjutkan proyek. Ia yakin gedung 5 lantai itu akan jadi mahakarya yang mengangkat namanya di dunia properti. Tapi ia lupa, tanah yang belum beres dengan masa lalunya tidak bisa begitu saja disuruh tunduk. Pada malam pengorbanan pondasi pertama, suasana mendadak berubah. Angin berhenti bertiup, udara jadi panas dan sesak. Pak Manto, operator alat berat yang berpengalaman, terlihat gelisah. Begitu mesin bor menyentuh tanah, alat itu langsung mogok tanpa sebab. Pak Manto turun dan memeriksanya, tapi mendadak tubuhnya kejang hebat. Ia berteriak keras, matanya mendelik, mulutnya berbuih. "Berhenti, jangan gali, kami masih di sini." Jeritanya menggentarkan semua pekerja yang menonton. Ia lalu berlari ke arah pondasi dan menghilang dalam kegelapan. Esok pagi, Pak Manto tidak ditemukan. Yang ada hanya bekas jejak kaki berlumpur di pinggir lubang dan bercak darah segar di dasar cor-coran. Proyek dihentikan sementara, tapi Surya tetap kukuh. Ia hanya menganggap kejadian itu sebagai kecelakaan kerja biasa. Tanpa penyelidikan, alat berat kembali dihidupkan. Tapi sejak malam itu, para pekerja mulai mimpi buruk yang sama. Tangan-tangan keluar dari tanah, meraih, menarik, meminta tolong. Setelah hilangnya Pak Manto, suasana proyek berubah mencekam. Beberapa pekerja memilih mundur karena merasa diawasi saat bekerja, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam lubang pondasi. Pak Jaya, mandor yang paling lama bekerja dengan Surya, akhirnya memanggil seorang dukun tua dari luar kota. Dukun itu datang malam-malam, membawa sesajen, kemenyan, dan seekor ayam hitam. Ia berdiri di tengah pondasi dan berbisik pelan, lalu matanya terbuka lebar. "Tempat ini haus. Tidak cukup hanya tanah yang digali. Mereka minta pengganti." Bisikannya membuat Pak Jaya pucat. Beberapa hari kemudian, seorang pemulung tua yang biasa tidur di sudut proyek menghilang. Tak ada yang tahu kemana, tapi pekerja kembali ramai. Proyek pun kembali berjalan lancar. Namun, tiap malam, para pekerja mulai bermimpi dikubur hidup-hidup. Dada mereka ditekan tanah basah, dan ada suara menggumam doa terbalik di telinga mereka. Satu pekerja bahkan mengaku melihat bayangan pemulung itu berdiri di tepi gedung, menatap kosong ke arah para tukang. Bangunan sudah mencapai lantai 2.
ketika gangguan mulai kembali muncul. Kali ini bukan hanya mimpi buruk. Warga sekitar mengeluh mendengar suara perempuan menangis setiap malam, tepat pukul 2 dini hari. Kadang terdengar seperti memohon, kadang mengerang kesakitan. Beberapa warga mencoba merekam suara itu, tapi saat diputar kembali, hanya terdengar tawa nyaring yang menyayat telinga. Penjaga malam yang baru bertugas mengaku melihat sosok perempuan berjalan bolak-balik di lantai 2 yang belum beratap. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Saat didekati, sosok itu langsung menghilang. Malam berikutnya, penjaga itu ditemukan tak sadarkan diri dengan darah keluar dari telinganya. Sejak itu, satu persatu penjaga mengundurkan diri. Hanya satu yang bertahan, Pak Karyo. Dan ia pun tak pernah berbicara sepatah kata pun lagi setelah malam itu. Ia hanya duduk diam setiap malam di pos. Matanya kosong menatap ke arah bangunan. Kadang tersenyum seperti sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Hari ke-71, pembangunan menjadi awal dari rentetan kematian aneh. Seorang tukang bernama Dedi terjatuh dari lantai 4. Ia sempat berteriak bahwa ada yang mendorongnya dari belakang. Tapi saat dicek, tak ada siapapun di sana. Tubuhnya remuk di lantai bawah dan matanya masih terbuka lebar, penuh ketakutan. Tak lama kemudian, lift sementara yang dipasang untuk mengangkut semen turun sendiri secara tiba-tiba dan menjepit kepala seorang buruh muda hingga tewas di tempat. Kamera pengawas menunjukkan lift itu aktif, meskipun tak ada yang menekan tombol. Kematian demi kematian menyusul, semuanya dengan cara yang mengerikan dan tidak masuk akal. Tapi Surya tetap tidak menghentikan proyek. Ia menganggapnya ujian dan meminta Pak Jaya untuk kembali meminta bantuan orang pintar. Namun, saat malam tiba, beberapa pekerja mulai mendengar langkah kaki berat di lantai atas. Padahal tidak ada orang. Seolah gedung itu mulai hidup. Dan nyawa adalah harga yang harus dibayar untuk setiap lantai yang berdiri. Demi menghentikan teror yang semakin brutal, Surya akhirnya menyewa seorang paranormal terkenal dari Jawa Timur bernama Ki Sarwo. Ia datang membawa puluhan sesajen, dupa, dan kendi berisi air kembang. Ritual pembersihan dilakukan tepat tengah malam di lantai paling atas bangunan. Ki Sarwo membacakan mantra sambil menaburkan bunga 7 rupa. Namun angin mendadak berhenti. Asap dupa mengepul pekat. Lalu muncul bau amis seperti darah basi. Para pekerja yang ikut menyaksikan ritual melihat asap membentuk wajah-wajah rusak penuh luka, berteriak tanpa suara. Tiba-tiba suara jeritan membahana dari dalam bangunan. Ki Sarwo terdiam, wajahnya pucat pasi, lalu mulutnya mengeluarkan darah. Ia jatuh tersungkur dan menghembuskan napas terakhirnya sebelum ritual selesai. Malam itu, semua lampu padam serentak dan tidak bisa dinyalakan lagi. Proyek resmi diberhentikan. Gedung ditinggalkan begitu saja. Namun, sejak saat itu, warga sering melihat sosok bayangan berjalan di atap bangunan setiap malam, seolah arwah di dalamnya belum puas. Gedung yang belum selesai itu kini berdiri bagai kerangka raksasa yang membatu. Semak belukar tumbuh liar di sekelilingnya.
Tapi setiap malam terdengar suara-suara aneh dari dalamnya. Suara langkah kaki, benda jatuh, bahkan jeritan yang menggema di lorong-lorong kosong. Beberapa pemburu urban legend mencoba masuk dan merekam suasana di dalam. Salah satu dari mereka, seorang vlogger bernama Angga, melakukan siaran langsung dari lantai 3. Dalam siaran itu, tiba-tiba terdengar suara bisikan memanggil namanya dari arah lorong gelap. Kamera bergetar, lalu jatuh. Angga tak pernah keluar dari gedung itu. Teman-temannya menemukannya keesokan pagi di bawah tangga darurat. Pingsan dan kuku-kukunya tercabut. Ia kini dirawat di rumah sakit jiwa dan tidak pernah menyebutkan sepatah kata pun, kecuali satu kalimat yang terus ia gumamkan. Mereka belum selesai. Mereka masih di sana. Setelah lebih dari 1 dekade menghilang, Surya kembali ke kota dengan tampang lebih tua dan tubuh yang kurus kering. Ia berniat menjual lahan terbengkalai itu ke investor asing, berharap bisa menutup kerugiannya. Tapi malam setelah ia meninjau gedung bersama tim survei, ia ditemukan tewas di dalam mobilnya yang terparkir tepat di depan gerbang proyek. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru, dan matanya melotot penuh teror. Di kaca depan mobil tertulis dengan darah, "Kau belum menebus apapun." Polisi menyimpulkan ia terkena serangan jantung. Namun petugas yang pertama menemukan jasadnya bersumpah melihat bayangan wanita berdiri di sebelah mobil dengan wajah rusak dan mata yang hitam legam. Kematian Surya menjadi penutup kisah tragis pembangunan yang mengabaikan bisikan gaib dari masa lalu. Tapi entitas yang tinggal di dalam bangunan itu masih belum tenang. Satu demi satu, orang-orang yang pernah terlibat dalam pembangunan gedung itu mulai mengalami kejadian aneh. Pak Jaya, sang mandor, ditemukan gantung diri di dapur rumahnya. Di dinding ia mencoret-coret kata, "Mereka bangkit." Berulang kali dengan darah, sopir truk semen yang dulu aktif di proyek itu mengalami kecelakaan maut. Tubuhnya terjepit truk tanpa sebab logis. Beberapa pekerja lain dilaporkan menghilang atau ditemukan tewas dengan wajah menatap kosong ke langit-langit kamar. Bahkan keluarga mereka ikut terkena dampaknya. Anak kecil menangis melihat ibu tua yang berdiri di pojok kamar. Istri-istri mengaku diganggu oleh suara-suara aneh tiap malam. Seolah gedung itu tidak hanya menelan korban, tapi juga mengirim kutukan kepada siapapun yang pernah ikut membangunnya. Dendam yang tertanam di tanah itu menjalar seperti akar busuk, menuntut balas tak kenal waktu. Kini, gedung setengah jadi itu berdiri bagai kuburan raksasa. Dindingnya penuh coretan, jendela-jendelanya bolong, dan lorong-lorongnya gelap tak berujung. Tapi setiap malam, orang-orang yang lewat di depannya mengaku melihat lampu menyala dari lantai atas. Kadang terdengar suara tangisan, kadang tawa melengking seperti wanita tua. Bahkan ada pengemudi ojek yang mengaku melihat perempuan berpakaian putih berdiri di balkon lantai 3, memandang ke jalan lalu menghilang. Beberapa investor pernah berniat membelinya, tapi mundur setelah mimpi buruk yang sama. Mereka berada di dalam bangunan, dikelilingi mayat hidup yang mencakar dan menarik mereka ke tanah. Sejak saat itu, warga memasang pagar seng di sekeliling gedung, menabur garam dan tanah kuburan di sekelilingnya. Tapi tak ada yang benar-benar yakin itu cukup, karena gedung itu
bukan sekedar terbengkalai. Ia hidup, dan ia belum selesai menagih tumbal.